Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Dia. Kita bersyukur untuk kasih setianya yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Mari masing-masing kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kita memohon pengampunan atas kasih Tuhan. Pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita menyatakan, ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kami. Engkau Allah Tritunggal yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. This I believe. Jesus our Savior. Kita nyatakan bersama-sama. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Saya undang sampai Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan dengan kesungguhan hati kita pujian ini. Our judge and our defender suffered and crucified. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever sitting high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Mari kita memuji. Haleluya. Diri kami Tuhan. Jesus our Kami God. puji Kau Your Tuhan. name is great. Mari kita nyatakan bersama. Your name is high. Kita sembah Dia. Bahwa kita percaya Engkaulah Allah Bapa, Engkaulah Yesus, I Engkaulah Roh worship Kudus, you, Jesus. Engkaulah Allah Tritunggal yang memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan. Hari ini kami nyatakan, kami percaya Engkau, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan.
Jesus Christ is Lord. Oh, for I believe in you. I believe you rose again. For I believe that Jesus Christ is Lord. Katakan bersama, I believe in you, God. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe you, God the Father. I believe you, Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Sekali lagi, I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amin, terima kasih. Sekali lagi saya mau ucapkan shalom. Ada sukacita hari ini? Semua siap untuk bersukacita bagi Tuhan? Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Dia yang datang di atas awan, yang tampil bersinar membawa surya kebenaran. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap bersatu, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman Pelayan besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja tuntun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, tampil
Tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan. Tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara. Akan datang. Karena dia hidup, kita akan memiliki hari esok yang bahagia. Kita angkat satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita angkat pujian sekali lagi. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Engkau berfirman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang tinggi, lelang lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun
lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan kesungguhan hati kita nyatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tak pernah kasih Tuhan yang selalu menolong kita, kasih Tuhan yang selalu menopang kita, melewati gunung yang tinggi, melewati lembah yang curam, Tuhan selalu menolong kita. Janji-janjinya untuk menyelamatkan kita akan ditepati. Janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kepada hambanya dipersilakan. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita lihat pada saat zaman sekarang atau masa-masa sekarang, gereja digoncang dengan banyak hal tadi, dan gereja tidak bisa untuk berkumpul di gedung gereja untuk bersekutu bersama-sama, tetapi dilakukan ibadah di rumah-rumah gitu. Dan itu yang kita lihat terjadi pada gereja atau orang yang percaya jemaat murah-murah di Yerusalem. Jadi kita lihat bahwa situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah, apapun boleh berubah, tetapi fungsi dari gereja itu harus ada. Dan itu harus ditanam kuat untuk dipegang, untuk mengantarkan kita terus ke depan. Jadi kalau kita tidak beribadah di rumah, tidak bisa lagi untuk pergi beribadah bersama di gereja, itu tidak membatasi kita untuk kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lihat dari gereja murah-murah yang di sini, ketika kita tahu bahwa fungsi gereja itu harus ada, dan fungsi gereja itu harus dijalankan
walaupun situasi kondisi bagaimanapun itu harus ada. Kita lihat di dalam firman Tuhan sini, yang pertama yang dilakukan oleh jemaat Murmur adalah mereka belajar bersama, belajar dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang 41 sampai 42 di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi jemaat murah-murah ini mereka bersekutu bersama-sama untuk mengadakan pembelajaran, atau mereka mengikuti ibadah bersama, mengikuti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Itu yang membuat mereka untuk bertumbuh terus di dalam iman mereka, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan mereka terus melakukan itu. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang baru diselamatkan, dan mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka terus setia untuk bersekutu bersama-sama, untuk mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul itu kepada mereka. Dan mereka menyadari itu bahwa mereka belum tahu apa-apa. Sedangkan orang-orang Farisi itu mereka tahu bahwa mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu tentang tentang hukum Taurat, atau mereka pahami itu, dan mereka tidak mau untuk mendengarkan ajaran-ajaran rasul itu, atau mereka tidak mau untuk mendengarkan pengajaran dari siapapun. Dan itu membuat mereka tidak jadi tahu apa-apa. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah mampu, dan mereka tidak mau untuk mendengarkan pengajaran dari siapapun. Tetapi jemaat yang murah-murah ini mereka memiliki kerendahan hati, dan mereka mau untuk terus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang keempat dan ayat 4 mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia kalau hidup, kerohanian kita juga harus butuh makan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memberi makan, kalau Bapak Ibu merasakan kalau tidak makan 2 hari, gimana rasanya? Pasti pusing. Pasti pusing. Pokoknya remas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada kekuatannya. Demikian kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu, butuh namanya makan. Jadi itu harus diberi firman Tuhan terus melalui doa kita, melalui firman yang kita baca, supaya apa? Supaya iman kita itu terus bertumbuh, supaya kepercayaan kita itu terus bertumbuh, dan kerohanian kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang sulit bagaimanapun, kita tetap kuat. Kita tetap bisa bertahan untuk merawati itu. Karena apa? Karena ada firman yang kuat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi situasi dan masa-masa seperti ini, kita bisa kuat menghadapinya karena ada firman. Karena ada karena kita memegang kepada kebenaran firman itu sendiri yang menguatkan kita, memampukan kita untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa merawati setiap situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama. Terus yang kedua yang kita lihat dari fungsi dari persekutuan gereja Murmur adalah persekutu. Mereka persekutu, hidup dalam persekutuan. Kita lihat di dalam ayat 42 bagian B juga di sana dikatakan bahwa dan mereka hidup dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, mengalami Kristus itu sendiri, dan mereka terus hidup di dalam persekutuan. Hidup di dalam persekutuan untuk saling membangun. Saling membangun, saling mendorong satu dengan yang lain, saling memberi satu dengan yang lain. Dan mereka hidup dalam persamaan, hidup dalam satu keyakinan yang kokoh. Jadi mereka memiliki apapun yang mereka punya, mereka memberi kepada orang lain. Karena mereka mengalami kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka.
Nah, itu yang terjadi pada gereja pada mura-mura itu. Jadi mereka hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Terus hal yang ketiga yang kita lihat dari mereka yaitu itu berbagi dan peduli terhadap sesama. Yaitu kita lihat di dalam ayat 44 sampai 45. Di sana dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan memberi dan membagi-bagikan kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita lihat dari mereka selalu memberi kepada mereka yang tidak punya atau saling berbagi. Karena apa? Karena mereka yang datang pada saat itu ke Yerusalem adalah mereka yang datang dari berbagai daerah dan pastinya mereka meninggalkan rumah, meninggalkan harta mereka, datang jauh dan hidup beberapa hari lamanya itu mereka membutuhkan makan dan membutuhkan lainnya. Dan mereka yang punya itu mereka mampu untuk menjualkan harta milik mereka untuk membagikan kepada mereka itu. Ini agak sulit Bapak Ibu untuk kita mengatakan bahwa sesuatu yang punya kita milik kita bersama. Kita hidup Kita hidup berasrama aja belum tentu seperti itu. Di sekamar aja belum tentu seperti itu. Untuk kita mengatakan bahwa sesuatu yang milik saya adalah milik kita bersama itu belum tentu. Nah, tetapi jemaat pada mula-mula ini mereka bisa mampu melakukan itu karena mereka hidup dalam kebenaran tadi dan kebenaran itu yang memampukan mereka. Kasih Kristus itu yang memampukan mereka. Roh Kudus itu yang memampukan mereka. Sehingga mereka bisa mampu melakukan itu. Nah, itu hal yang ketiga. Terus kita lihat yang keempat yaitu mereka hidup dalam bersaksi. Mereka bersaksi yaitu kita lihat di dalam ayat yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang ke-33. Di sana dikatakan bahwa dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka ketika mereka sudah menerima anugerah Tuhan, mereka terus bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain. Atau mereka menyampaikan kabar baik itu, kabar baik yang mereka terima dari Tuhan. Yaitu kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka dari dosa. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka dari dosa, maka mereka menceritakan itu atau mereka bersaksi atas itu kepada orang lain dan memberitakan Injil Kristus itu kepada orang lain supaya apa? Supaya mereka juga dapat diselamatkan bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, tetapi ya virtual gereja menggunakan internet yang ada, kita bisa menjangkau kemana-mana untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain. Tidak perlu untuk kita membuang banyak uang untuk kita pergi ke sana. Seperti kemarin 4 bulan pergi sampai pelayanan kemana-mana itu, pastinya mengeluarkan banyak duit. Tapi sekarang kalau kita sudah masuk di dunia virtual, kita bisa menggunakan kacamata virtual tadi dan kita bisa kemana-mana, kita bisa menginjili orang di mana-mana dengan kita menggunakan itu. Jadi kesempatan sekarang waktunya tidak bisa untuk kita bilang kita tidak bisa untuk tidak bisa untuk melakukan itu. Tetapi kalau tiba waktunya ya bagaimanapun tetap kita siap untuk melakukan itu. Nah, jadi itu yang saya dapat sampaikan kepada kita semua. Jadi menjadi kesimpulan untuk kita semua adalah bagaimana kita mensikapi gereja realita virtual dengan melihat fungsi gereja atau jemaat mula-mula, yaitu
dengan bersekutu di dalam firman Tuhan dan belajar firman Tuhan dan bersekutu, berbagi dan bersaksi. Kiranya ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan, kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan, firman apa yang kami sudah dengar bisa menolong kami untuk kami terus siap untuk menghadapi perubahan zaman yang terjadi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dan Engkau menolong kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami melakukan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.